Langkah awal ke selatan. Matahari baru muncul di langit saat Eki mengunci pintu rumah kayu peninggalan ayahnya di pinggiran Pontianak. Ibunya berdiri di jendela, matanya sembab, namun tak berkata apa-apa selain, "Jangan lupa salat. Hati-hati di sana." Dengan ransel di punggung dan segepok keyakinan, Eki menaiki kapal bareng menuju Kalimantan Selatan. Teman Facebooknya menjanjikan pekerjaan di Banjarmasin, katanya gaji besar dan biaya hidup murah. 2 hari di laut menjadi ruang bagi Eki merenung tentang kampung halaman, harapan, dan masa depan. Namun setiba di pelabuhan kecil dekat tanah laut, kenyataan mengguncangnya. Teman itu tak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Tak tahu harus kemana, Eki berjalan kaki, mengikuti insting. Ia melewati jalan setapak menuju bukit dan hutan, berharap bertemu orang baik atau petunjuk arah. Kabut turun perlahan, suasana sunyi menyelimuti. Tiba-tiba, jalan berubah. Tanah jadi halus seperti marmer, dan lampu-lampu kecil menyala di antara pohon. Lalu, di kejauhan, sebuah kota terang benderang dengan bangunan megah, kendaraan melayang, dan orang-orang berpakaian Melayu Banjar. "Ampun ya Allah, ini di mana?" bisiknya. Seorang pria tua mendekatinya. "Kamu dari luar, kau menembus batas. Ini Saranjana." Nama itu menggema di pikirannya. Saranjana, kota gaib yang sering disebut dalam legenda. Malam itu, Eki dibawa ke balai utama dan diberi tempat tinggal di sebuah penginapan bernama Mahligai Rindu. Ia merebahkan diri, menatap langit-langit penuh bintang buatan, dan sadar hidupnya telah berubah. Kota ini bukan mimpi. Kota yang tak ada di peta. Pagi hari di Saranjana lebih tenang daripada kota manapun yang pernah Eki lihat. Burung-burung kecil bersuara nyaring dengan nada seperti musik. Langitnya bersih, udara segar seperti baru dicuci hujan. Dari jendela kamarnya, Eki melihat pemandangan kota yang teratur, bersih, dan bercahaya. Ia berjalan keluar, mencoba memahami dunia baru ini. Setiap sudut kota dilengkapi teknologi luar biasa, pintu-pintu terbuka sendiri saat didekati, air mancur menari mengikuti irama suara, dan layar transparan menampilkan informasi yang bisa berubah saat disentuh. Namun semua orang tetap mengenakan pakaian Melayu Banjar. Mereka menyapa dengan sopan, senyum tak lepas dari wajah. Seorang perempuan muda bernama Kinasih, berpakaian kebaya biru muda, memperkenalkan diri sebagai pemandu baru Eki. "Saranjana bukan sekadar kota," katanya sambil berjalan. "Ini adalah ruang terpilih, tempat manusia bisa menyatu dengan alam dan teknologi." Eki mendengarkan dengan takjub. Kinasih menunjukkan pusat pengetahuan kota, perpustakaan berbentuk kubah emas yang menyimpan arsip masa lalu dan masa depan. "Mengapa saya bisa masuk ke sini?" tanya Eki. "Karena kamu punya kepekaan. Tak semua orang bisa melihat gerbang ke kota ini. Hanya yang dipilih oleh keselarasan alam." Hari itu, Eki mulai belajar tentang tata cara hidup di Saranjana. Ia merasa seperti dilahirkan kembali di dunia yang begitu asing, tapi hangat. Rahasia di balik kabut. Malam ketiga di Saranjana, Eki bermimpi tentang seorang lelaki tua bersorban putih yang memintanya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Saat bangun, ia menemukan sebuah buku kecil di meja kamarnya, bertuliskan aksara kuno. Kinasih memandangnya dengan tenang saat ia menunjukkan buku itu. "Itu milik mereka yang dipercaya menyatu dengan kota ini. Kamu bukan sekadar tamu." Ternyata, kota Saranjana sesekali terhubung secara halus dengan dunia nyata melalui kabut. Kabut itu seperti jembatan halus, dan jika tidak dijaga, bisa membawa masuk energi yang tak semestinya. Tugasmu adalah menjaga keharmonisan itu. Bukan melawan, hanya menjaga agar keseimbangan tetap stabil. Dengan petunjuk dari buku tua dan bimbingan Kinasih, Eki mulai menjelajahi daerah pinggiran kota. Di sana, kabut lebih tebal dan suara-suara alam terdengar lebih dalam. Saranjana bukan tempat pertarungan. Ia adalah tempat perenungan. Menutup jalur, menjaga rasa. Di tengah hutan kabut, Eki menemukan gerbang batu dengan ukiran naga dan aksara Melayu kuno.
Di sanalah hubungan antara dunia nyata dan Saranjana paling rapuh. Ia menancapkan tongkat kristal pemberian tetua kota, lalu duduk bersila. Tidak ada mantra keras, hanya doa dalam hati. Kabut perlahan mereda. Cahaya alami dari kristal membuat udara terasa damai. Kinasih menemaninya dalam diam. Tak perlu kata-kata. Ia tahu Eki telah menyatu dengan ritme kota ini. Sore itu, awan di langit tampak lebih biru. Tak ada sorak kemenangan, hanya rasa lega. Kota tetap tenang, dan Eki diterima sebagai bagian darinya. Tetua kota memberinya pilihan, tetap tinggal atau kembali ke dunianya. Pintu ini akan selalu mengenalmu, kata Kinasih. Pulang dengan diam, Eki memutuskan pulang ke Pontianak. Ia tak ingin melupakan asalnya. Dunia tempat ia dilahirkan pun punya makna sendiri. Ia membawa bekal pengetahuan dan semangat baru. Ia tak menceritakan semua pengalamannya, tak semua harus diketahui semua orang. Namun, tiap malam sebelum tidur, ia menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih, Saranjana. Aku tak akan melupakanmu." Di lemari kecil kamarnya, buku tua dan tongkat kristal tersimpan rapi. Menunggu saat panggilan itu datang lagi. Sebab Saranjana, kota yang tak ada di peta, bukan sekadar cerita. Ia nyata bagi mereka yang hati dan jiwanya terbuka.